Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah hasil dari percobaan membuat turbin angin dari kelompok kita. Di video ini kita akan mencari tahu hubungannya antara daya listrik yang dibuat dan kecepatan sudutnya. Saya Nathan. Dan saya Marvel. Dan saya Kenziko. Kita dari SMA 1 2 Batu Tunggal. Capcus. Oke guys, jadi sebelum ke proses percobaan, kita bakal lihat gimana sih cara proses pembuatan turbin angin ini. Yuk kita lihat yuk. Pertama, siapkan pipa PVC lalu bagi menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, gunakan heat gun untuk membuat pipa PVC agar mudah dibentuk menjadi bilah turbin angin. Gunakan cetakan kayu untuk membuat bilah turbin angin dari pipa PVC yang sudah dipanaskan dari heat gun agar bentuknya aerodinamis. Setelah bilah dicetak dengan cetakan kayu, bilah dipotong sesuai dengan garis yang sudah digambar pada bilah. Selanjutnya, kita akan membuat hub dari karton Puplex yang berbentuk lingkaran dan dibuat secara berlapis-lapis agar mendapat permukaan yang tebal. Ukur letak bilah pada hub, lalu bor hub dengan posisi bilah tepat di atasnya. Kami menggunakan 3D print yang didesain pada aplikasi Blender, lalu 3D print tersebut ditempel pada sisi hub yang tidak terdapat bilah. Sekarang dipasangkan dinamo pada 3D print yang sudah dibuat. Oh iya, ini juga ada beberapa alat dan bahan yang penting untuk dipakai pada pengujian ini. Halo guys, jadi lihat ya di sini udah jadi untuk turbin anginnya juga. Nah, ini sekarang kita bakal masuk ke bagian eksperimen. Nah, untuk eksperimennya sendiri itu kita harus mencari tahu 3 hal. Pertama-tama itu adalah daya listrik, kedua adalah kecepatan sudut atau banyaknya putaran. Nah, 2 itu bakalan didapatkan dari variabel yang namanya kecepatan angin. Nah, kecepatan angin itu gampang buat didapat. Itu cuman harus pakai anemometer gitu. Nah, yang kedua nih tentang kecepatan sudut itu bisa didapetin ketika kita ngeliat ini nih. Nah, di sini itu penanda, jadi ketika ini bergerak, nah, nanti kita bisa ngeliat ini, terus kita videoin sambil di slow mo. Nah, kalau di slow mo nanti ini bisa kelihatan gitu. Nah, habis itu kita bisa hitung. Nah, untuk percobaannya sendiri itu bakal kami lakukan selama 10 detik. Nah, 10 detik itu kita bakal lakuin buat cari angin. Nah, untuk anginnya sendiri kan cukup susah untuk mendapatkan angin yang konstan. Nah, karena susah untuk mendapatkannya, maka kami menggunakan motor. Kami naik motor. Nah, ketika kami naik motor, itu kan bisa diatur kecepatan motornya. Jadi angin yang didapat pun pasti ya bakalan konstan gitu. Untuk cukup konstan dari awal sampai akhir, dari detik pertama hingga detik ke-10. Nah, total percobaannya itu ada 3. Nah, saya mau ngejelasin dulu nih gimana caranya kita dapetin daya listrik. Nah, kalau misalnya daya listrik, kita tahu ya rumusnya itu ada di sini. Nah, ini rumusnya P sama dengan V dikali I. Nah, kita harus cari volt dan juga ampernya. Nah, untuk voltnya sendiri itu bisa diukur dari sini. Nah, untuk di sini skalanya itu ada skalanya 2 dan arus listriknya itu ada DC ya. DC current, lihat. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Jadi kalau misalnya ini digerakin, sebentar. Ini kalau misalnya digerakin bakal muncul. Tuh, ada kan? Nah, itu ada angka yang keluar. Nah, itu kita bakal pertama-tama cari tegangannya dulu. Nanti habis kita udah dapat tegangannya, nah kan pasti lihat. Kalau misalnya daya listrik berarti harus cari P sama I yang bersamaan dong dalam waktu yang sama. Nah, untuk mendapatkannya kita bakal pakai rumus yang ada di sini. Nah, ya rumus ini ya rumus I sama dengan V dibagi R. Untuk mendapatkan I-nya, ampernya, nah kita berarti harus cari tahu R-nya dulu, resistornya. Makanya di sini saya sudah memasanginya dengan resistor.
bisa dilihat ya di sini. Posisi bisa kelihatan ya, mungkin kurang jelas saya, tapi ini itu resistornya berjumlah 100 ohm. Nah kalau misalnya 100 ohm, jadi nanti kalau misalnya udah dapat volt dari sini, nah dari sini kita nanti bakal dibagi sama 100 di sini sehingga dapetin ampernya. Setelah dapetin ampernya, kita bisa kaliin tuh ampere sama volt yang didapatkan. Nah baru dapat daya listriknya gitu. Jadi itu cara dapetin kecepatan angin, cara dapetin kecepatan sudut, sama yang terakhir cara dapetin daya listrik. Nah gitu aja sih. Nah abis ini ada beberapa klip pas kita naik motor pas eksperimennya ya, silahkan dilihat. Oke guys, sekarang kita akan bahas hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan. Di sebelah sini, kalian bisa lihat grafik percobaan kita dari hubungannya antara daya kecepatannya sama daya listrik yang dihasilkannya. Di sebelah sini, kalian bisa lihat tabel datanya juga. Di sini itu, kalau kalian bisa lihat daya listrik yang dihasilkan itu lumayan konstan, nggak terlalu, selisihnya itu nggak terlalu besar. Itu disebabkan karena RPM dan kecepatan anginnya yang tidak memiliki perubahan yang signifikan. Guys, untuk kesimpulannya, jadi untuk turbin angin yang telah kita buat ini, dia ini bisa untuk menghasilkan daya listrik sebesar 0,0038 watt. Sementara untuk kecepatan anginnya, dia itu berada pada 3,1 meter per second. Dan untuk kecepatan sudutnya, dia itu paling besar sekitar 300 plus minus 1. Saran dari saya untuk percobaan selanjutnya, kalian bisa untuk menggunakan kecepatan angin dengan perbedaan selisih lebih besar supaya mendapatkan data yang lebih bervariasi. Saya Nathan Dan saya Marvel. Saya Kenziko. Kita pamit dulu ya. Dadah. Saran udah. Oh iya, Saran.